Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asih dan Bu Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan bencana yang telah hadir pada sore hari ini. Yang saya cintai dan saya banggakan untuk teman-teman sejawat, Bapak Ibu perawat Rumah Sakit Kim yang saya banggakan. Yang pertama, sebelum melakukan sosialisasi tentang penanganan pada bencana gempa bumi di gedung Rumah Sakit Kim ini, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah ya kepada kita semua, yang senantiasa kita pada kesempatan pagi hari ini dapat berkumpul di gedung ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Ya, sebelum mengulas tentang penanganan bencana gempa bumi, apakah Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah tahu apakah itu gempa bumi? Belum. Oke, untuk itu sebelum memulainya saya akan sedikit mengulas tentang yang pertama, pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempengan tektonik di permukaan bumi yang menimbulkan energi luar biasa yang mengakibatkan kerusakan bangunan-bangunan, jembatan serta jalan. Itu yang dari sekilas pengertian gempa bumi ya. Intinya dari gempa bumi itu adanya getaran atau gelombang yang merusak bangunan atau infrastruktur yang ada di permukaan bumi. Untuk selanjutnya ada beberapa penyebab gempa bumi, yaitu yang pertama, pelepasan energi lempengan tektonik atau pergeseran lempengan tektonik. Yang kedua, adanya proses subduksi, itu juga akibat gesekan antara lempengan tektonik. Yang ketiga, pergerakan magma. Pergerakan magma itu biasanya gempa ini terjadi saat adanya letusan gunung, itu maka timbul pergerakan magma dan timbullah gempa. Untuk selanjutnya ada penumpukan air atau massa. Ini gempa bumi yang disebabkan akibat tsunami biasanya. Yang kelima, adanya injeksi atau atraksi cairan. Ini jarang-jarang terjadi, itu biasanya pernah terjadi di luar negeri, itu ada injeksi atau itu rudal yang isinya air diletuskan di negara lain. Yang kelima, adanya injeksi atau atraksi cairan. Yang selanjutnya adalah penggunaan bahan peledak atau petasan. Penggunaan bahan peledak yang sangat luar biasa akan mengakibatkan getaran di permukaan bumi dan terjadi gempa bumi. Untuk selanjutnya, ini adalah Indonesia itu termasuk daerah rawan gempa. Daerah rawan gempa karena di dalam Indonesia itu dikelilingi gunung api atau daerah ring fire. Untuk daerah rawan gempa di Indonesia itu dipetakan ada beberapa. Yang pertama ada Nanggroe Aceh Darussalam, itu ada daerah rawan gempa yang disebabkan oleh penumpukan cairan atau air yang berlebih. Kayak 2006 lalu itu ada tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, itu mengakibatkan gempa yang sangat hebat. Untuk selanjutnya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, dan di DIY. Nah, di sini kita di Batang itu termasuk daerah Jawa Tengah, itu yang dikelilingi gunung-gunung berapi, itu sangat riskan dengan kejadian gempa bumi. Dan selanjutnya ada Sulawesi, Maluku Selatan, dan Papua, karena di Papua itu juga banyak gunung berapi itu yang masih aktif. Yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengapa Indonesia itu riskan terjadi gempa, itu karena Indonesia terletak di daerah Ring of Fire atau cincin Pasifik yang dikelilingi gunung berapi ya. Komponen yang terancam di Indonesia itu yang pertama, komponen perkampungan yang padat dengan konstruksi yang lemah dan penghuninya yang sangat banyak.
itu banyak terjadi di kota-kota besar, di lingkungan yang padat penduduk, bangunnya banyak yang bertingkat, tidak dengan standar gempa. Yang selanjutnya adalah konstruksi atau desain bangunan yang buruk. Itu baik bangunan tanahnya, pondasinya maupun bangunan temboknya. Yang ketiga ada bangunan dengan atap yang berat. Karena yang bangunan dengan atap yang berat itu mengakibatkan tidak proporsional antara tiang dengan atapnya. Itu mengakibatkan riskan terjadi gempa. Saat terjadi gempa itu mengakibatkan kerusakan yang sangat berat. Yang keempat adalah bangunan tua dengan kekuatan yang sudah menaun, sudah rapuh, itu akan riskan saat gempa. Yang kelima juga penggunaan bangunan yang tinggi yang dibangun di atas tanah tidak kompak. Tidak kompak itu artinya tidak sejajar, itu berundak-undak, itu tidak dengan standar, maka akan riskan sangat jika terjadi gempa. Yang ketujuh ada infrastruktur di atas tanah yang atau timbunan. Itu kita kalau bangun itu saat timbunan itu biasanya kayak uruk-urukan, bekas sawah. Dengan konstruksi itu kita dengan seadanya dibangun aja, nggak memikirkan dampak saat terjadi gempa tersebut. Yang selanjutnya ada bangunan industri kimia yang menimbulkan bencana. Ya, tadi adanya bangunan yang tidak sesuai dengan standarnya. Ya, di sini di dalam manajemen bencana itu terjadi ada beberapa fase. Yang pertama pre-event. Yang pre-event itu adalah ini salah satunya. Sebelum terjadi bencana, kita sebagai penyuluh itu ada tindakan pre-event. Pre-event itu memberikan penyuluhan atau pendidikan tentang pelatihan kesiapsiagaan bencana. Yang kedua adanya mengidentifikasi daerah-daerah risiko bencana yang tadi sudah disebutkan di Ring of Fire. Itu ada beberapa daerah yang rentan bencana. Itu di situ digarisbawahi untuk pemerintah terkait harus memperhatikan standarisasi bangunan, baik itu konstruksi dan lain sebagainya. Yang ketiga melakukan identifikasi sumber daya dengan membentuk sistem komunikasi yang baik antar stakeholder, antar semua lini masyarakat yang meningkatkan perencanaan bencana yang mengurangi angka kematian. Nah, di sini kita melakukan pendidikan tentang kesiapsiagaan bencana ini, itu mengumpulkan antar stakeholder. Semakin di situ SDM-nya tinggi dan mau belajar, daerah rawan bencana tersebut mau belajar dan mau menanggapi dengan himbauan pemerintah, kemungkinan saat terjadi bencana angka kematiannya akan sedikit. Nah, di sini ada prevention tadi ada bagiannya. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi itu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Mitigasi gempa bumi itu harus dilakukan. Yang pertama, kita menyiapkan bangunan untuk meminimalisir, istilahnya meminimalisir mitigasi saat terjadi gempa bumi. Yang pertama harus membangunnya harus dengan konstruksi yang tahan gempa. Nah, kenapa di Indonesia saat gempa itu semua porak-poranda, nggak kayak di Jepang? Itu karena kurangnya mitigasi dan tadi sumber daya manusianya kurang, atas himbauan pemerintahnya juga kurang. Kita lakukan yang tadi juga identifikasi daerah rawan bencana. Ketika sudah diidentifikasi tersebut, kita lakukan poin-poin. Yang pertama itu ada itu harus bangunan dengan standar yang rumah anti gempa kayak di Jepang itu. Yang kedua, perkuat bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Ya, ini masih jarang diabaikan. Ini bangunan di Indonesia itu sesuai dengan istilahnya kantong sendiri. Ya, dan ketiga, adanya pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas tinggi. Kualitas tinggi itu ya tadi yang sangat bagus. Untuk langkah
Keempat ada pemetaan. Nah, untuk pemetaan tadi sudah dilakukan di daerah yang rawan itu dilakukan pemetaan. Jadi ada perhatian khusus saat terjadi bencana, sebelum terjadi bencana juga diterapkan bangunan-bangunan yang sudah ditentukan tadi. Yang selanjutnya ada pemantauan. Pemantauan dini ini biasanya dilakukan kita kolaborasi dengan BMKG. Kalau di Indonesia itu ada pemantauan, dipasang alat-alat untuk deteksi dini gempa. Nah, dilakukan di mitigasi ini, mitigasi kan tadi untuk sebelum terjadi bencana kita lakukan penanggulangan biar tidak terjadi angka kerusakan yang tinggi, angka kematian yang tinggi. Itu kita lakukan yang pertama dengan pemantauan dengan pasang alat-alat deteksi gempa. Selanjutnya lakukan jalur-jalur evakuasi, ciptakan jalur-jalur evakuasi saat terjadi gempa, dan kita pasang di situ tanda-tanda untuk evakuasi. Dan selanjutnya ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi ya, kalau sekarang kan banyak media komunikasi. Kalau saat terjadi gempa kan nggak mungkin pakai handphone, itu kita bisa menggunakan radio atau itu HP itu. Nah, bisa untuk menggunakan kode-kode yang dilakukan saat terjadi bencana gempa. Kalau tradisional menggunakan kode kentongan, ya. Yang selanjutnya sosialisasi dan penyuluhan seperti ini contohnya. Dan ke-8 ada pelatihan atau pendidikan tentang kegawat daruratan saat terjadi gempa. Nanti di situ kita kumpulkan semua lini masyarakat maupun civitas yang ada di situ untuk dilakukan pendidikan tentang kegawat daruratan saat terjadi gempa. Dan selanjutnya ada ke-9 peringatan dini. Ini biasanya dipandu oleh pemerintah setempat ataupun pejabat setempat. Nah, di sini kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit ada beberapa peran perawat dalam saat terjadinya bencana. Yang tadi yang pre-event sudah, ini berarti at event saat terjadi bencana. At event yang pertama yaitu tetap prinsipkan dengan prinsip kegawat daruratan. Yang pertama aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang pertama selamatkan diri dahulu untuk mencegah kecacatan. Yang pertama jika terjadi bencana, untuk mencegah kecacatan kita selamatkan diri, bisa kita berlindung di itu kolong-kolong meja atau ke tempat yang lapang yang jauh dari bangunan maupun pepohonan. Yang selanjutnya ada melakukan triase saat terjadi bencana. Kita sebagai tenaga perawat di rumah sakit itu karena kan pasien tanggung jawab kita lakukan triase. Sebelum melakukan triase kita aktivasi kode green dibantu dengan petugas keamanan di rumah sakit ini. Nah, setelah itu terjadinya bencana kita lakukan triase tadi. Triase itu kan kita posisikan mana yang prioritas, mana yang bisa evakuasi mandiri. Yang pertama yang dilakukan triase itu biasanya untuk pasien-pasien umur lansia dan pasien-pasien anak. Yang selanjutnya adalah pertolongan pertama. Pertolongan pertama saat terjadi bencana kita lakukan. Tadi setelah di triase kita lakukan yang paling membutuhkan pertolongan pertama itu, yang satu prioritas adalah lansia dan anak-anak. Tentu selanjutnya adalah proses pemindahan korban atau evakuasi. Nah, ini saat terjadi gempa, jika Anda berada dalam bangunan, nah tadi untuk berlindung selamatkan kepala biar tidak terjadi cedera di kepala, bisa berlindung di bawah meja maupun berlindung jika memungkinkan keluar berlari mencari tempat yang aman untuk berlindung di daerah yang lapang dan jauh dari bangunan maupun pepohonan. Ini jika ada di gedung rumah sakit, segera memastikan guncangan dengan bertanya kepada orang yang di sekitarnya apakah
merasakan goncangan tersebut, apakah merasakan gempa tersebut. Yang kedua ada mematikan. Jika semua sudah dipastikan ada goncangan gempa tersebut, itu selanjutnya mematikan alat-alat listrik dengan mematikan MCB di pojok-pojok itu untuk menghindari terjadinya putusnya arus listrik dan mengakibatkan kebakaran. Yang ketiga, menyelamatkan pasien dan keluarga penunggu serta melindungi diri dari lindungan benda keras kayak di kolong meja tadi. Yang keempat ada mengecek kondisi kedua secara cepat, ketentuan sederhana yang dapat dijadikan patokan. Jika tidak terjadi keretakan atau kerusakan struktur bangunan, maka penghuni bangunan tidak perlu dievakuasi. Karena ada goncangan kecil, itu tidak perlu dievakuasi. Yang selanjutnya, jika terjadi retakan namun tidak sampai kepala atau ke atas, maka penghuni bangunan tidak perlu dievakuasi juga. Itu jika ada retakan sedikit di tembok agak keras karena goncangannya, itu karena atapnya nggak ada tanda-tanda roboh atau apa, nggak perlu dievakuasi, cukup berlindung itu. Yang selanjutnya, jika terdapat keretakan pada tiap ruangan, maka semua penghuni bangunan harus dievakuasi. Ya, tadi untuk evakuasi kita lakukan sesuai triase. Selanjutnya ada segera persiapkan proses evakuasi. Di sini kita membagi tugas sebelum melakukan evakuasi itu nanti dibagi sesuai triase tersebut. Yang keenam, membagi pasien menurut kategori. Nah, ini salah satunya dari kenapa dilakukan triase itu untuk menentukan kategori pasien. Pasien mana yang bisa mandiri, evakuasi sendiri, pasien mana yang perlu penolong, 2 penolong, pasien mana yang perlu dengan 4 penolong. Dan yang ketujuh, melaporkan kepada Satpam tentang adanya gempa. Dengan tadi sudah disinggungkan, ini dilaporkan saat awal terjadi gempa, mengaktifasi code green. Jika berada di luar bangunan atau bangunan terbuka, istilahnya ya jangan berhenti di bawah pohon atau di dekat bangunan-bangunan tersebut. Memastikan daerah itu daerah lapang, kayak lapangan itu. Nah, menghindari untuk daerah-daerah yang rawan roboh kayak yang listrik apa itu, menghindari itu. Jika merasakan gempa atau goncangan di dalam mobil, itu sebaiknya ya berhenti, menepi, Anda keluar dari mobil, aman diri tadi. Di sini tahapan yang ketiga ada tahap post event stage. Post event stage itu tahapan saat setelah terjadi bencana. Nah, di sini peran perawat sangat dibutuhkan. Yang pertama di bidang rehabilitasi, bertujuan mengembalikan kondisi daerah terkena bencana ke kondisi normal atau lebih baik. Rehabilitasi itu baik itu ada rehabilitasi mental maupun lingkungannya. Yang selanjutnya ada rekonstruksi. Rekonstruksi itu bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang telah rusak saat terjadi gempa. Yang selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan antara lain perbaikan lingkungan dan sanitasi. Itu sementara untuk itu dilakukan di barak-barak, nanti kita sediakan sanitasi dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan darurat biasanya ada rumah sakit lapangan gitu. Pemulihan psikososial. Nah, di sini kan biasanya banyak yang pada gangguan mental karena terjadinya bencana. Peningkatan fungsi pelayanan kesehatan. Ya, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan kita diskusi bareng. Nanti kita evaluasi bersama dari pemaparan tadi penanganan pada bencana gempa di rumah sakit ini. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, mumpung masih di sini.
Ya Pak, banyak. Oke, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Uma. Oh, Ibu Uma ya. Iya, silakan Ibu, ada pertanyaan apa? Ingin bertanya Pak, bagaimana sih cara penanganan utama pertama kali pada saat terjadi gempa itu apa sih yang harus dilakukan? Ya, untuk yang pertama kali yang dilakukan saat terjadi bencana gempa ya. Yang pertama kita lakukan aman diri dan aman lingkungan. Yang pertama kita selamatkan diri kita sendiri. Kita lakukan dengan berlindung di bawah-bawah benda-benda yang kokoh, yang kuat seperti di kolong meja, itu bisa untuk berlindung. Kalau kondisi memungkinkan, jenengan bisa keluar ke daerah yang lapang, yang jauh dari bangunan maupun dari pepohonan, baik itu tiang listrik dan lain sebagainya ya. Itu untuk langkah yang pertama itu yang kita lakukan saat terjadi gempa. Setelah itu suasana kondusif, itu kita lakukan tadi yang selanjutnya, kita aktivasi code green dengan, karena kita di rumah sakit itu aktivasi code green memberitahu pihak keamanan atau satpam setempat bahwa di tempat ini terjadi gempa. Sebelum mengaktifasi code green, kita lakukan pastikan dengan orang di sekitar apakah juga merasakan adanya goncangan tersebut atau tidak ya. Jika merasakan, kita baru aktifkan code green. Setelah aktifkan code green, kita dibantu dengan satpam. Itu kita lakukan untuk triase, mana yang perlu dievakuasi terlebih dahulu, mana yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Setelah lakukan triase, kita lakukan evakuasi dan dipandu. Itu jalur-jalur evakuasi untuk berlindung itu di mana kita dipandu oleh keamanan sekitar atau satpam tersebut. Setelah dilakukan evakuasi, kita nanti ciptakan sebagai petugas kesehatan, kita ciptakan untuk tenda darurat atau posko-posko kesehatan darurat di lingkungan dekat terjadi gempa yang mungkin sudah aman. Mungkin itu saja. Ada yang kurang jelas atau masih belum puas dengan penyampaian saya? Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti Bapak Ibu semua di sini sudah memahami ya tadi apa yang saya sampaikan. Itu ada beberapa, nanti sekilas saya mau mengulas kembali tahapan-tahapan bencana itu ada berapa. Coba saya sekarang bertanya untuk tahapan bencana di bencana gempa bumi ini, itu ada berapa tahapan? Ada 3. Yang Oke. pertama ada pre, terus yang kedua ada event, dan yang ketiga ada post. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak sudah memahami apa yang telah saya sampaikan ya. Tadi ada pre bencana, itu sebelum terjadi bencana kita lakukan. Tadi sudah saya jabarkan, itu yang pertama ada pendidikan dan sosialisasi. Untuk saat bencana kita lakukan aman diri dan itu triase serta untuk proses evakuasi, dan yang pos bencana kita lakukan rehabilitasi serta rekonstruksi ya. Ya, terima kasih pertemuan pada pagi hari ini atas waktunya. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.